kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa sekolah minggu lagi walaupun masih secara online. Tetap doakan supaya kita bisa segera sekolah minggu onsite ya. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami kembali boleh menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama mau sekolah minggu. Tuhan sendiri memberkati sekolah minggu kami dari awal Tuhan hingga akhir. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kau sendiri yang memberkati setiap kami. Berkati kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah semuanya hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami siap memulai sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku,
pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam channel YouTube GBI PSB Kids. Kita bersama-sama hari ini kembali untuk kita bersuka cita, kembali kita untuk sama-sama untuk dengar firman Tuhan hari ini. Hari ini adik-adik, Om Koni beserta seluruh guru-guru sekolah minggu mengucapkan maaf kalau hari ini rencananya itu kita harusnya hari ini bisa bertemu secara offline ya, bisa beribadah bersama dengan di gereja. Begitu kangen, begitu kepengen kita untuk beribadah bersama-sama dengan adik-adik, tetapi karena memang keadaan dan memang kondisi tidak bisa memungkinkan untuk kita boleh bertemu, jadi ibadah onsite-nya kita tunda dulu sampai dengan waktu yang nanti akan adik-adik akan kami beritahukan. Memang semua kita kecewa, kita semua waduh, aku harusnya mau ke gereja, mau sama papa sama mama ke gereja, tapi hari ini kita nggak jadi ke gereja. Hari ini adik-adik boleh, tapi kita percaya walaupun tidak ke gereja, hari ini adik-adik tetap berbakti melalui channel YouTube ini. Adik-adik percaya adik-adik juga boleh memberkati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tetap yuk semua bersuka cita dan tetap hari ini dengar firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan hari ini seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin hari ini kok kecewa nggak jadi ke gereja, ya toh? Hari ini nggak kecewa, mungkin nggak bisa bareng-bareng papa mama yuk ke gereja semua. Tetapi hari ini ada satu renungan tema yang bagus, yaitu judulnya yaitu sikap hati yang benar. Nah, hari ini ada satu cerita di Alkitab adik-adik yang menceritakan bagaimana dua murid Tuhan, dua rasul Tuhan saat dia menghadapi tantangan. Kayak hari ini dikecewakan, mendapatkan perlakuan yang tidak benar, padahal sudah benar tapi kok dikatakan tidak benar. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, bagaimana sikap hati mereka? Hari ini kita akan belajar dari dua murid Tuhan, dua rasul Tuhan, yaitu Silas dan Paulus dan Silas. Ya, yuk adik-adik, yuk sebentar kita akan lihat dan saksikan ceritanya. Ya, tetap dengar ya, sama-sama. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu,
kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik sudah lihat, saksikan toh ceritanya bagaimana Paulus dan Silas, mereka didera, mereka harus masuk penjara, mereka nggak salah apa-apa, tetapi mereka harus mengalami hal-hal itu, adik-adik. Hal-hal yang tidak menyenangkan harus dicambuk, dimasukkan di dalam penjara, mereka dipasung, tetapi mereka tetap bersuka cita. Nah, maka itu ini sikap hati yang luar biasa, sikap hati yang benar. Maka tuh sikap hati yang benar itu terlihat saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Ya toh, adik-adik kita semua kita dibully, diejek sama orang, tapi kita tetap tenang, tetap bersyukur. Saat engkau difitnah, seperti Paulus dan Silas tadi, apa yang dia lakukan? Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, roh tenung. Tetapi apa? Malah difitnah, katanya bikin kekacauan, ya. Lalu mungkin engkau disalah-salahkan oleh papa, mama, oleh teman-teman. Wah, kamu tuh, gitu. Sama teman, sama saudara aku disalah-salahkan, ya. Lalu mungkin hidupmu hari ini kau tidak diperhatikan. Bahkan mungkin engkau hari ini mungkin ngaku, nilaiku bagus, nilai matematikaku bagus, atau nilai rapotku bagus. Engkau tidak dapat hadiah apa-apa.
nggak ada apa namanya hadiah prize untuk kamu untuk dikasih penghargaan apa, nggak ada. Nah, kita kalau sikap hati kita tidak benar, itu kita akan apa? Yang pertama pasti kita akan semua itu seperti Paulus dan Silas tadi. Kalau sikap hati tidak benar, dia pasti gini, menyalah-nyalahkan Tuhan. Hari-hari ini adik-adik, mungkin hari ini kita tidak jadi ke gereja, kita nggak bisa ke gereja hari ini karena memang keadaan ini. Lalu ada Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak baik. Nah itu kalau sikap hati nggak benar, itu kita mulai nyalah-nyalahkan Tuhan. Adik-adik harus dengar bahwa apapun terjadi dalam hidupmu, Tuhan Yesus itu baik, ya. God is good all the time. Nah, yang pertama itu kalau sikap hati tidak benar itu meragukan firman Tuhan. Bener nggak ya Tuhan itu mengasihi saya? Bener nggak ya Tuhan itu cinta sama aku? Bener nggak Tuhan itu memberkati kamu? Harus percaya. Kalau sikap hatimu benar, kamu harus percaya. Lalu mungkin sikap hati tidak benar itu kita mengumpat, ya toh? Tidak mau mendengar nasihat orang tua. Itu juga sikap hati yang tidak benar. Ayo siapa ini melihat di sini. Nah, ada yang sikap hatinya tidak benar, tidak dengar nasihat orang tua. Lalu mungkin adik-adik juga mulai mengeluh, sekolah capek, ya toh? Sekolah minggu juga daring lagi, capek, mulai mengeluh. Ayo semangat lagi, ayo cinta Tuhan lagi, ayo sikap hatimu hari ini. Maka itu firman Tuhan temanya sikap hati yang benar. Lah sikap hati yang benar tuh piye Om? Nah, engkau nih sikap hati yang benar. Yang pertama dari dengar, sikap hati yang benar itu adalah kita harus tetap bersyukur. Bersyukur piye? Ya tadi, Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, suka, duka, Tuhan itu tetap baik. Ya, bersyukur. Hari ini kalau engkau masih diberi bangun tidur, diberi kehidupan, kau bersyukur. Ya, Tuhan berikan nafas. Karena kalau kita tidak bisa bernafas dengan gampang, nah ini di rumah enak. Kalau di luar kan kita pakai masker. Apalagi kalau di rumah sakit, mereka pakai oksigen, itu mahal sekali. Hari ini kita bisa bernafas gratis, itu luar biasa. Tuhan itu baik. Nah, yang kedua, apa kita belajar dari Paulus dan Silas tadi? Sikap hati tetap bersyukur. Paulus waktu dia didera, mendapatkan perlakuan yang mereka tetap bersyukur, mereka tetap berdoa, mereka tetap bernyanyi, ya. Nah, yang kedua, sikap hati yang benar adalah kita berdoa. Engkau mengalami apapun, engkau mengalami tantangan apapun, yuk kita melalui doa. Doa itu apa sih adik-adik? Kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan ngerti hati kita dan hati kita, Tuhan kita juga ngerti hatinya Tuhan. Nah, yang ketika itu Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, ya toh? Semua susahmu akan diganti dengan kegembiraan di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, mereka bersuka cita. Maka tuh hari ini adik-adik, kalau engkau yang sedih, engkau yang susah, nyanyi. Tadi pujiannya, tadi harus semua ikut nyanyi, ya. Jangan ada ikut nyanyi. Nanti setelah ini juga ada pujian. Yuk, semua nyanyi, ikut nyanyi, bersuka cita. Karena saat kita bersuka cita, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sampai suaranya dengar. Tahu adik-adik, sendi-sendi penjara itu dilepaskan. Artinya apa? Saat kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, lihat masalahmu, bebanmu, kesedihanmu dilepaskan Tuhan, digantikan dengan sukacita. Ya, nah tapi adik-adik dengar, di balik ceritanya Paulus dan Silas tadi, engkau ini baru tahu juga bahwa di balik yang semua yang terjadi itu, Tuhan itu Tuhan memberikan satu hadiah yang luar biasa buat Paulus dan Silas. Benar. Nah, Paulus dan Silas, yaitu adanya satu keselamatan yang luar biasa. Buat siapa? Bapak kepala penjara beserta keluarganya. Ya, dengan perkara itu, ya, Paulus masuk di penjara. Ada satu keselamatan yang luar biasa buat kepala keluarga beserta keluarganya. Mereka mendapatkan keselamatan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat, Allah yang luar biasa. Nah, maka itu adik-adik pagi ini ingat ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, susah, sedih, apapun ya toh, engkau mungkin hari ini engkau harus jatuh atau engkau harus ada lecet atau apa, semua mendatangkan kebaikan. Ya, yuk ayat Mas hari ini sebelum kita tutup di dalam doa, di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Ya, bunyinya begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yuk ulangi lagi yuk sama-sama Ongkoni ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau engkau mau ada kehidupan dalam hidupmu, jaga hati ya. Tidak boleh nesu, tidak boleh nesunan, tidak boleh ngeluh, tidak boleh bersungut-sungut hatimu ya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Nanti lihat dalam hidupmu akan terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa yuk, semua yuk lipat tangan. Ya, lipat tangan semua dan kita mau sama-sama berdoa bersama dengan Ongkoni minggu ini. Pagi ini ya, yuk semua tunggu semua. Ya, yuk semua ya. Sudah siap berdoa? Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus mempunyai sikap hati yang benar Tuhan. Sikap hati yang tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap bersukacita Tuhan. Menyanyikan puji-pujian di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata pagi ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang punya Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami untuk menjaga setiap hati kami Tuhan dengan segala kewaspadaan, supaya dalam hidup kami boleh terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. So bless ya. Tetap semangat, tetap luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik tetap mengandalkan kepercayaan hanya kepada Tuhan dalam setiap langkah adik-adik, dalam setiap kehidupan adik-adik. Tetap bersukacita dan senantiasa bersyukur, dan jangan lupa berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Bye. Ketemukan juru selamat.
di